Halo guys, kali ini saya akan bahas tentang mini prying tools. Ini adalah prying tools untuk servis handphone ataupun untuk mencopot komponen IC, tapi saya gunakan untuk otomotif. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe ya guys. Ada dua set. Untuk set yang pertama terdiri dari 3 bagian seperti ini. Ini alat sudah saya punya mungkin sudah beberapa tahun dan hasilnya saya cukup puas. Dengan harga nggak sampai 20.000 tapi bikinannya cukup tebel ya dan tahan karat juga. Untuk prying tools plastik seperti interior mobil, dashboard atau door frame memang menggunakan prying tools plastik seperti ini, tapi kekuatannya kadang meleot. Untuk komponen elektronik seperti casing-casing yang rapat bisa menggunakan prying tools yang bawaan dari obeng presisi ISKU. Ini cukup pipih tapi ya karena plastik sering kalah juga. Memang tujuan dari prying tools atau alat congkel kita menjaga supaya media yang kita congkel nggak rusak. Sehingga alat prying toolsnya yang memang kita korbankan. Tapi ada beberapa pekerjaan yang menggunakan prying tools plastik ini plastiknya sudah kalah pun juga masih belum kebuka. Sehingga untuk beberapa tipe pekerjaan yang kita harus mencongkel satu cap atau tutup, kita menggunakan alat prying atau alat congkel yang lebih kuat namun tetap pipih dan tidak terlalu tajam. Misalnya mengganti bohlam lampu di interior atau di plafon mobil, kita biasanya harus mencongkel dulu untuk mika penutup lampunya. Banyak yang menggunakan obeng minus, kemudian untuk menjaga supaya plastik mikanya nggak kalah atau rumah lampunya nggak kalah, obeng minusnya dibungkus dengan kain. Nah, contoh penggunaan prying tools yang saya tunjukkan ini salah satunya untuk itu karena dia membundar, tidak runcing seperti obeng minus, sehingga kita bisa mencongkel tanpa perlu dilapis-lapis kain lagi. Ditambah dengan beberapa variasi ujungnya yang ada melengkung, itu memudahkan kita untuk mendapatkan titik tumpu leverage untuk pencongkelan. Yang pertama tadi itu lampu plafon Avanza, yang kedua lampu plafon Aireo, dan ini kita coba buka untuk lampu baca Aireo. Dengan total 3 buah masing-masing ujungnya 2, kita punya 6 bentuk congkelan, baik size ataupun lebar maupun bentuknya melengkung, lurus, lancip ataukah membundar. Saya beli prying tools untuk handphone ini sebenarnya sudah sekitar 3 atau 4 tahun lalu ya, mungkin saya lupa. Dan hasilnya lumayan, bahkan untuk colok atau congkel konektor sambil tekan sambil cabut itu memudahkan sekali. Selain untuk otomotif, saya juga gunakan untuk pekerjaan rumah tangga seperti membongkar AC split untuk saya cuci. Itu cukup kuat. Dengan ketebalan cuma 0,6, dia cukup kaku dan cukup kuat, jadi nggak lemes tapi cukup pipi juga untuk masuk. Ya, ketebalannya antara 0,6 sampai 0,8 mili. Diameter pegangannya 3,6 mili dengan tekstur knurling sehingga tidak licin. Karena cukup puas, saya coba-coba beli lagi 7 piece untuk pry tool khusus IC yang bentuknya bermacam-macam ya. Jadi saya cukup tertarik, barangkali bisa saya gunakan lagi. Ternyata sangat tipis sekali, bahkan saya ukur pun tidak sampai 0,1 mili, nggak terbaca oleh kaliper saya yang cuma single digit. Tipis dan lentur, tetap kuat, tapi karena lentur nggak cocok untuk kebutuhan saya. Cocoknya untuk melepas IC karena dia tipis sekali dan lentur, bisa masuk ke bawah IC sambil disolder kakinya dan dicabut. Mungkin kira-kiranya seperti itu penggunaannya. Untuk pry tool yang 3 set ini bobotnya sekitar 19 sampai 23 gram. Sedangkan untuk yang pry tool 7 piece ini masing-masing beratnya sekitar 3 gram untuk satunya. Jadi memang bobotnya beda jauh ya. 3 gram banding sekitar 20 gram. Yang 7 piece ini pegangannya pipa kopong ya di dalamnya, makanya dia ringan sekali. Sedangkan yang isi 3 gagangnya padat. Kita ambil contoh untuk membongkar baterai bor 12 volt ini. Kita gunakan congkelan. Di sini ada 3 klip yang harus kita congkel ya. Nah, ini butuh pencongkel yang cukup tipis, cukup pipih, tapi tetap harus kuat karena keras sekali untuk kunciannya. Makanya cocok menggunakan
congkelan yang besi seperti ini karena dia cukup kuat, pipih tapi tidak melukai untuk plastik. Dibandingkan menggunakan congkelan berbahan plastik juga pasti nggak akan kuat untuk mencongkel ini karena keras sekali. Nah ini ya, ada 3 plastik yang harus ditekan dan masuk ke sini. Ada 3 piece dengan 6 ujung berarti ya, dengan bentuk ujung yang beda size dan beda bentuknya. Seperti ini penampakan dari dekatnya. Ini yang kecil tapi melengkung, yang ini tajam runcing. Sedangkan kalau dibanding yang 7, nah ini 7 piece jadinya ada 14 ujung dengan bentuk ujung yang aneh-aneh. Nah ini kalau seperti ini pipi tapi tidak kuat karena dia lentur, jadi ya nggak bisa ngecongkel yang tadi, tapi ujungnya aneh. Nah ini ya, bentuknya ada yang seperti itu. Variasi bentuk ujung yang cukup beragam ini menjadikan saya tertarik untuk memiliki, karena saya pikir bisa berguna di kondisi tertentu. Cuman ternyata karena lentur begini, ya otomatis saya nggak bisa gunakan untuk otomotif ini. Untuk kebutuhan rumah tangga pun saya masih belum menemukan di mana saya bisa pakai ini. Kalau memang khusus untuk servis IC atau copot IC, nah ini baru mungkin berguna. Variasi bentuk ujungnya menarik. Nah ini kalau dibanding yang 3 piece ini dia nggak lentur ya, jadi cukup kuat. Nah ini contohnya saya coba tekan, dia nggak lentur, cukup kaku tapi tetap pipih. Kegunaan untuk otomotif atau untuk rumah tangga cukup berguna. Kesimpulan saya untuk yang 3 piece ini cukup bermanfaat. Demikian, terima kasih. Tinggalkan komen, like, share, dan subscribe.